Gajian average down, bonusan average down, habis jual saham lain dipakai buat average down. Itu namanya gila average down. Teman-teman, di hari ini di IG Live New Version ya, di IG Live New Version ini kita akan selalu ngebahas mengenai video-video edukasi yang sudah kita share di YouTube channel Galeri Saham. Jadi teman-teman kalau udah follow YouTube channel Galeri Saham, pada dasarnya itu kan video yang mungkin sekitar 10 menit sampai 12 menit seperti itu. Nah, pembahasan tuh ada dua macam nih. Pembahasan di kolom komen di video tersebut, which is kita akan selalu bales. Kita Galeri Saham selalu komit untuk membalas komen-komen teman-teman di video kita. Dan juga kita juga gunakan IG Live ini, Instagram Live ini untuk ngebahas lebih mendalam mengenai topik-topik materi video edukasi yang ada di YouTube channel Galeri Saham. Jadi thank you untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti, join. Untuk teman-teman yang sudah follow Instagram Galeri Saham, thank you. Untuk yang belum follow, buruan follow Instagram Galeri Saham ini, termasuk YouTube channel Galeri Saham. Teman-teman akan mendapatkan video-video edukasi yang akan selalu kita share setiap minggu. Setiap minggu kita akan share, setiap hari Sabtu, minimal setiap minggu sekali gitu ya, akan kita share untuk pembelajaran teman-teman semuanya. Nah, jadi mengenai topik hari ini teman-teman, average down. Jadi average down itu sebenarnya adalah sebuah momok. Sebuah momok yang semua orang pasti pernah ngalamin gitu loh. Semua orang pasti pernah ngalamin. Contohnya, siapa sih kita kalau ke mall itu nggak tergoda melihat barang diskonan, ya kan? Udah punya, mirip, tapi di sana ada yang diskon, diskonnya sampai 50%, ujung-ujungnya mungkin beli juga. Atau harga yang sudah turun banyak, misalnya contohnya ada barang yang sudah end of season, fashion, apapun gitu ya. Itu ketika ada diskon 50%, kita juga pasti akan tergoda untuk ngebeli di sana. Dan ujung-ujungnya, teman-teman kalau kita yang suka ngebeli barang-barang diskonan, biasanya lemarinya isinya banyak. Lemarinya isi penuh gitu loh. Wah, banyak banget barang, dilaci di pintu lemari, di balik meja, di balik kursi, itu banyak banget. Nah, barang yang banyak di lemari kita, di belakang kursi kita segala macam, itu bagaikan porto kita yang isinya saham-saham nyangkut di sana. Nah, itu yang teman-teman harus bayangkan di sini bahwa apa? Teman-teman harus bayangkan sini adalah bahwa average down itu sebenarnya pedang bermata dua, teman-teman. Kalau posisinya benar, average down yang Anda lakukan itu bisa rewarding banget, gitu loh. Bisa memberikan hasil yang lebih gede dari yang sebelumnya. Tapi kalau kita average down di posisi saham yang salah, gitu ya. Jadi ini beda saham gitu ya. Itu kita ujung-ujungnya kita cuman nabur garam ke laut, teman-teman. Nggak ada gunanya gitu loh untuk average down. Jadi kita harus ingat di sini ya bahwa stock market itu memberikan opportunity untuk semua orang. Nah, opportunity yang Anda harus pahami di sini adalah opportunity kita untuk dapetin untung lebih gede dengan punya barang lebih banyak, oke? Atau opportunity orang lain untuk memanfaatkan kita yang senang ngebeli average down, mereka jualan. Jadi, teman-teman, stock market is a very, very open market. Ya, very fair, sangat adil bagi saya. Karena orang yang bertindak benar cenderung akan untung, orang yang bertindak salah cenderung akan rugi. Jadi ingat tadi ya, stock market itu memberikan banyak opportunity untuk kita yang ingin mendapatkan saham lebih banyak, return lebih gede, atau buat orang-orang lain yang pengen jualan lebih gampang, memanfaatkan kita yang senang average down. Hasilnya mana yang menang? Hasilnya mana yang benar? Nggak ada yang bisa ngomong sampai hal itu sudah terjadi. Contoh. Saya mungkin akan ajak teman-teman flashback ke pandemi. 2 tahun 3 tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun terakhir, berapa banyak saham yang diagung-agungkan, istilahnya diagung-agungkan orang, trader, analis segala macam gitu ya, bahwa ini tuh the new economy, the digitalized business segala macam. Kemana mereka semua? Di sisi lain ada
trader yang tidak paham dengan how the market works, mereka akhirnya percaya dengan gini. Jadi saya nggak ngomongin orang ya, bukannya. Tapi mereka percaya dengan ide bahwa digitalisasi, new economy dan lain segala macam, ujung-ujungnya mereka jatuh cinta sama sahamnya. Di sana teman-teman, jatuh cinta sama sahamnya. Pokoknya setiap dia turun dibeli kayak gitu. Dan akhirnya mungkin dia akan stop membeli. Kenapa? Karena merasa ini udah gak make sense lagi. Yang tadi saya beli di 4.000 sekarang tinggal 2.000. Ini udah doesn't make sense anymore gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dia stop beli, ada dua hal. Pertama, dia menyadari bahwa dia salah. Atau yang kedua adalah dia kehabisan uang. Kehabisan uang. Orang yang buka rekening saham RDN ketika pandemi untuk cari untung, ujung-ujungnya dia jadi exit liquidity. Exit liquidity dari orang-orang yang pengen jualan. Ingat ya. Stock market memberikan opportunity bagi setiap orang untuk kita yang pengen mendapatkan saham lebih banyak, akumulasi, either itu lagi sideways atau lagi downtrend, kita average down, untuk berpotensi mendapatkan return yang lebih tinggi, atau orang lain yang pengen jualan dengan memanfaatkan minat beli yang tinggi di market. Jadi that's how stock market works, teman-teman. Jadi tinggal masalahnya adalah lu beli di harga berapa, bisa jual di harga berapa. Nah, ketika harga udah tinggi, lu kemakan berita apa sehingga ada orang yang mau jualan, lu malah nggak beli. Di situ. Oke? Jadi gila average down, teman-teman. Gila average down. Saya yakin tidak sedikit dari kita semua, termasuk saya, yang pernah mengalami hal tersebut. Pengalaman saya adalah dulu ketika tahun 2010. Ketika tahun 2010 ada sebuah emiten perkapalan yang terbesar nomor 3 di dunia, tanker. Wih, ngedengar kata tanker langsung nge-recall. Ini saham ini nih kayaknya nih. Saya nyangkut parah. PBV murah, ekspansi luar biasa, bla bla segala macam, right issue dan lain segala macam. Udah suka dengan company-nya, udah suka dengan beritanya, dan kebetulan saya juga banyak temenan di shipping, cukup banyak teman-teman di shipping gitu ya waktu itu. Dan akhirnya wah pede banget, turun beli, padahal udah sempat untung gitu loh. Let's say misalnya modal average-nya itu udah 1.000, sempat 1.200. Tapi yakin dengan harga bisa 2.000. Kenapa bisa yakin dengan harga 2.000? Lu lihat dong, di luar negeri PER-nya tuh segitu, di sini masih segini. Lu lihat dong di luar negeri, PER PBV-nya tinggi banget. Di Indonesia masih rendah, segala macam gitu ya. Akhirnya apa? Ketika harga dari 1.000 ke 2.000 udah untung 20% dengan nominal yang cukup gede waktu itu. Kenapa? Ya ngumpulin terus. Ya kan? Ngumpulin terus, nggak dijual-jual. Dulu belum benar-benar mempercayai technical juga. Belum mempercayai technical. Tahun 2010 itu masih ini ya, 2009-2010 lah waktu itu. Nah, ujung-ujungnya apa? Harga turun ke 900, 800, 700, 600, 500. Itu average down terus, teman-teman. Gila nggak? Itu lesson learned very well lah waktu itu. Average down terus, gajian average down, bonusan average down, ya kan? Saham yang udah untung dijual untuk average down. Well, judul tagline dari acara ini adalah sebenarnya saya sendiri dulu. Oke? Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya saham tersebut disuspend. Sampai sekarang nggak jelas. Ya, jadi itu jadi batu prasasti aja lah di Porto gitu loh. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Jadi kita harus mengerti average down itu kapan. Ini penting banget ya, teman-teman. Average down itu kapan? Oke? Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman buruan WhatsApp teman-teman Anda di grup trading apa segala macam untuk ikutin IG Live ini. Oke? Dalam 2 menit saya akan mulai. Buruan ikutan. Biar apa? Biar kita semua punya pemahaman yang sama. Dan Anda bisa lihat make sense atau enggak hal ini. Oke? Nah, jadi average down itu hanya boleh dilakukan jika saya rasa hanya ada 2 alasan yang utama. Pertama, jika Anda adalah bandarnya.
Masuk akal? Oke? Masuk akal? Ngambil barang di market. Anda lagi ngumpulin, mau sampai kepemilikan sekian persen. Oke? Dengan nomini atau tanpa nomini. Anda average down terus. Oke? Karena Anda bandarnya. Silahkan average down. Karena segala hal terserah Anda. Bisa diikuti ya di sini ya. Itu dia. Kalau Anda bandarnya. Kedua adalah kalau Anda benar-benar yakin harga turun ini karena faktor X yang bukan permanen dari perusahaan ini. Di sana. Nah, ini tricky di sini untuk yang kedua. Tricky kenapa? Ketika kita bicara Anda benar-benar yakin ini perusahaan bagus, harganya turun hanya karena faktor X. Di situ ya. Yakinnya kita itu seringnya salah. Teman-teman, yakinnya kita itu seringnya salah. Kenapa? Karena kita sebagai trader punya subjektivitas. Kalau udah beli sahamnya, oke, pasti suka sama sahamnya dan langsung buta dengan yang lain. Itu yang kebanyakan terjadi, teman-teman. Itu banyak terjadi. Dan mau di ngomongin kayak gimana pun, mau di challenge bagaimanapun, pokoknya bebel aja. Ada nggak temen yang kayak gitu? Bebel aja. Kita ngomongin saham BCA, dia ngomongin saham tetot gitu terus. Kita ngomongin saham Adaro, dia ngomongin sahamnya tetot itu terus. Kita lagi ngomongin tentang money management, dia tiba-tiba nanya saham tetot. Itu terus yang diomongin. Pernah kayak gitu? Biasanya lagi nyangkut. Kalau saham diomongin terus, biasa lagi nyangkut. Itu proses meyakinkan orang untuk ikutan beli agar dia nggak sendirian. Itu di sana. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama tadi, Anda silakan average down kalau Anda bandarnya. Di sana. Oke. Yang kedua adalah Anda silakan average down saham yang turun terus. Kalau apa? Kalau Anda yakin dengan perusahaan ini, yakinnya harus rasional, oke? Dengan match valuation yang jelas gitu ya, dengan yang jelas. Dan tidak salah kaprah, tidak salah paham. Karena kalau kita punya keyakinan tapi keyakinannya itu salah, boncos. Saya yakin teman-teman di sini sudah banyak mendengar cerita tentang investor hebat di Indonesia, di luar negeri, kita nggak sebut nama segala macam. Keyakinan yang mereka miliki untuk membeli sebuah emiten itu ada hubungannya dengan membeli di waktu yang tepat, di momen yang tepat, di harga yang tepat, dengan uang yang tepat. Itu di sana. Kalau kita average down pakai uang pinjaman, average down pakai uang pencairan deposito, habis jual mobil untuk average down segala macam, uang warisan buat average down, oh come on, nggak bisa, percaya deh nggak bisa. Mendingan kasih saya 10%, kasih saya 10%, saya bilang, lu tutup RDN lu akan lebih untung daripada lu nge-average down. Itu di sana, teman-teman. Itu jokes yang saya selalu lakukan ke beberapa teman yang yakin banget sama suatu saham, di average down. Saya selalu bilang, udah gini deh, uang lu berapa? Gue advice lu, kasih gue 10%, gue tutup RDN lu semua. Lu akan lebih untung daripada lu average down. Karena apa? Karena kita ngelihat banget banyak sekali trader ataupun investor ataupun trader yang tiba-tiba jadi investor yang average down, akhirnya dia jadi lupa bahwa ada opportunity lain di luar sana dan dia hanya fokus sama saham itu. Dan akhirnya ketika kita lagi ngobrol saham, menganalisa saham segala macam, dia selalu ngesebutin saham itu terus. Saham tetot gimana? Saham tetot itu gimana? Itu capek sendiri gitu loh. Capek sendiri. Dan akhirnya apa? Akhirnya mental dia rusak. Itu dia ya. Dua hal. Yang pertama adalah kalau Anda bandarnya, silakan average down. Yang kedua, kalau Anda yakin banget dengan perusahaannya, yakinnya rasional, udah nganalisa laporan keuangan, udah tahu bisnis perusahaan gimana, udah ngerti lapangannya gimana. Masalahnya kebanyakan trader nggak ngerti lapangan. Berapa banyak trader ataupun yang nganalisa saham yang turun ke lapangan langsung? Nggak banyak, teman-teman. Modal yakin di sana, modal yakin doang. Bahkan orang-orang yang beli franchise brand terkenal pun kadang nggak menilai gitu loh. Mereka langsung ikut-ikutan kan di sana. Nah, jadi itu yang nomor 2. Kalau Anda yakin dengan perusahaannya dan sudah menganalisa dengan benar,
Bukan hanya laporan keuangan, karena laporan keuangan itu hanya di belakang, oke, di historis. Historis, harus lihat ke depan seperti apa. Harus ngerti lapangan seperti apa. Bahkan yang lebih hebat lagi, yang lebih benar lagi adalah Anda memang punya usaha, bisnis, pekerjaan di industri yang sama. Well, you may average down. Itu pun probability tidak 100% pasti benar. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Anda boleh average down kalau harga sahamnya koreksi ketika tren jangka panjang masih naik. Teman-teman lihat di sini ya. Ketika harga saham naik, tren jangka panjang seperti ini. Oke, harga naik sampai sini. Naik. Lalu dia koreksi. Ini dari 1000 nih. Ini 1000, ini 700. 1000 ke 700 turun. Tapi tren jangka panjang masih naik. Boleh nggak average down? Boleh banget. Silakan average down. Ya kan? Nanti ketika naik lagi, Anda punya average yang lebih rendah untuk dapat profit yang lebih tinggi. Tapi jangan sampai kita average down saham yang turun kayak gini. Ini slide, teman-teman. Ini seluncuran. Lagi seluncuran, kita average down. Oh, nggak apa-apa. Yakin perusahaannya bagus. Yakin pokoknya perusahaannya benar-benar oke. Lu percaya gua deh. Gua aja jual rumah, jual mobil, jual bini untuk average down. Sorry, agak kasar. Tapi itu jokes yang ada dan itu fakta yang suka diomongin orang gitu ya, suka diomongin orang. Mereka nggak berakhir bagus gitu loh, teman-teman. Mereka nggak berakhir bagus. Nah, jadi itu dia. Yang pertama, teman-teman silakan average down kalau teman-teman bandarnya. Ingat ya, bandar bisa digebuk bandar juga, bandar yang lain. Oke, itu yang pertama. Kedua adalah silakan average down kalau Anda benar-benar mengerti kulit luar dan dalam perusahaan tersebut dan mengerti apa yang sedang terjadi. Oke. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah average down silakan dilakukan kalau major trend masih naik, tapi dia koreksi di medium atau short term trend. Kayak gitu. Nah, jadi itulah dia. Ini di komen ngejual ini. Ya, itu yang sering diomongin sampai itu dia gitu loh. Ngejual ini, ngejual itu, sampai ada yang bilang ngejual kolor gitu kan. Itu jokes yang terjadi ketika orang begitu nafsu untuk average down. Hati-hati. Itu dia. Itu harus hati-hati, teman-teman. Oke. Jadi ini dia mengenai average down dan pada dasarnya teman-teman ya. Saya mau kasih satu contoh di sini bahwa ada seorang kenalan saya. Semoga dia nggak denger ini. Oke, semoga dia nggak denger ini. Dia salah satu profesional enggak deh, saya nggak sebut di mananya, oke? Tapi ya ada kira-kira sendiri aja ya. Dia sangat yakin dengan sebuah perusahaan, sektornya sektor energi waktu itu ya, sektor energi. Dia beli saham ini sejak tahun 2009. Gila loh ini loh. Sejak 2009. Ketika harga udah mulai turun tapi belum sampai bottom di krisis 2008-2009, dia beli dan dia bilang, "Yo, ini company bagus. Gue tiap bulan gajian, gue beli itu company." Wow, serius lo? Lu udah berapa lama ngumpulin terus? 5 tahun lah, gue udah kumpulin terus. What? 5 tahun? Sebagus itu. Waktu kita ngobrol-ngobrol harganya 100 ingat saya. 100. Iya bener kan? Gue pokoknya setiap gajian 30% gaji gue tuh untuk beli ini company. Saya kebayang kalau saya melakukan itu nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Kenapa? Nggak jelas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah, tunggu sebentar, itu tahun 2011 terakhir saya ketemu dia itu 2017 artinya 2011 sampai 2017. Kalau memang benar apa yang dia ngomongin bahwa dia setiap bulan dia beli nabung saham tersebut, dan dia cerita ke gue, gimana? Saya nanya kan, gimana itu saham X itu? Udah gue jual. Lu untung berapa? Ya lumayan lah yuk, dapat 5%. What? Cuma 5% untungnya? Ya dapat lah yuk 5%. Lu selama ini ngumpulin dapat 5%. Yo,
5% itu sisanya. Bukan cuannya, tapi sisanya. Gitu. Gila nggak? Sisanya. Dia kumpulin itu saham, average down, akumulasi segala macam. Dan ketika dia sudah merasa, udahlah gue give up lah, mungkin dia lagi butuh uang atau ada butuh apa segala macam, we never know ya gitu ya. Akhirnya dia jual dan dia bilang bahwa gue dapatlah 5%. Jadi misalnya total setiap bulan dia beli 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Beli berapa kali? Udah berapa tahun tuh? 1000 kali, 2000 kali. Enggak, bukan 1000 kali ya. Itu kan hari gitu ya. Let's say 200 kali 5 juta. Itu udah berapa? Yang dapat dia tarik nilainya tinggal 5%. Jadi kalau misalnya dia keluarin uang itu total 1 miliar, ya dia cuma dapat balik 50 juta. Nangis kan teman-teman? Nangis banget. Coba dia ngelakuin saham tersebut tidak average down. Nggak perlu average down deh. Nggak perlu average down cari saham yang turun terus. Tapi beli saham blue chip aja. BCA, BRI, Mandiri, Telkom. Dia pakai cara yang sama. Dia dollar cost averaging. Karena saya nggak bisa ngomong average down. Karena apa? Ya dia nggak lagi downtrend. Saham-saham tersebut blue chip nggak lagi downtrend. Nah, ketika dia melakukan di saham tersebut, itu hasilnya bukan sisa 5%. Tapi bisa ratusan persen mereka dapetin. Dia dapetin gitu loh. Jadi it's not about average down itu adalah strategi terbaik. Tapi pada dasarnya dollar cost averaging itu, dollar cost averaging kalau harganya lagi turun ya namanya average down. Tapi kalau dollar cost averaging ketika harga lagi sideways namanya akumulasi kan gitu kan. Tapi kalau misalnya dollar cost averaging ketika harga ya steady naik, ya itu pada dasarnya it's dollar cost averaging atau average up. Jadi intinya bukan di sahamnya bagaimana harganya lagi murah, tapi intinya dia bisa naik atau enggak. Nah, keyakinan orang itu membunuh dirinya sendiri. Itu banyak sekali yang dilakukan teman-teman. Oke? Keyakinan kita itu membunuh rasionalitas kita. Itu yang berbahaya teman-teman. Itu sangat bahaya. Sehingga apa? Hati-hatilah untuk average down. Ini psikologis yang gak perlu diajarin, gak perlu diracunin. Kita punya tendensi ngelakuin. Gitu ya. Anda gak perlu dikomporin siapapun. Ketika harga saham yang kita punya turun, rela gak jual? Kagak, gak rela jual. Gak akan rela jual. Kenapa? Ini barang bagus, ini perusahaan bagus, ini company-nya bagus, ini produknya bagus, ini pemiliknya bagus. Alasan aja semuanya dipakai gitu loh. Tapi ketika harga turun, rugi, ya rugi. Di sana. Jadi kita harus ngerti di sini teman-teman. Mungkin saya rasa teman-teman di sini pengalaman sudah 1 tahun sampai 3 tahun di pasar modal. Jadi ketika Anda sudah melalui 1 tahun sampai 3 tahun di pasar modal, Anda harus pahami bahwa di pasar modal ada saham-saham yang mirip seperti harganya ya. Harganya mirip seperti batu akik. Mirip seperti sepeda Brompton. Mirip seperti apa? Bunga daun apa sih? Daun yang daun yang hoki itu ya, atau auturium atau apa gitu ya. Seperti itu. Itu ada, teman-teman. Oke. Bahkan harga Rolex pun bisa turun. Ya kan? Daripada kita beli saham average down, saham yang gak jelas, mendingan Anda beli Rolex aja. Jangan di saham. Masih ada barangnya. Dipakai masih kelihatan kerennya. Kayak gitu loh. Jadi kita harus lihat lagi nih kondisi kita. Oke, nah jadi teman-teman, jangan sampai kita pesan yang ingin saya sampaikan di IG Live ini, saya akan emphasize di mana? Saya akan emphasize di bukan masalah average down itu salah, tapi yang salah adalah sahamnya dan harganya. Bahwa kita meng-average down saham yang harganya udah kemahalan. Nanti ngomong lagi nih, nggak kemahalan kok, di luar negeri tuh pernya 30, ini masih per 15, masih bisa naik. Emangnya lu bandarnya? Emang lu ngomong kayak gitu, lu akan ngebikin harganya naik? Naik nggak? Kagak. Nggak naik. Gitu loh. Guys, teman-teman, beli saham
ngomongin saham, gibahin saham, itu beda dengan kita mau liburan, ngeyakinin orang untuk liburan ke tempat yang gue mau. Itu beda. Saya mau ke Bali, teman saya mau ke Singapura, teman saya lagi mau ke Labuan Bajo misalnya. Saya berusaha untuk ngomong bahwa lebih baik lu ke Bali aja lah, ke sana tuh travel ini susah, ini apa segala macam, bla bla bla, mahal apa segala macam. Ngeyakinin sampai akhirnya ya udah deh, ya udah gue ikut lah, lu mau kemana sini gue ikut. Stock market kagak. Stock market enggak, teman-teman. Stock market doesn't even care about you. Di sana. Karena kita hanya satu orang dari 2 juta ya. Sekarang RDN total berapa sih? Kalau di capital market sekitar 10 jutaan kan ya. Tapi kalau untuk di saham berapa? Let's say 2 juta. Oke, kita hanya satu orang, saya nih Rio gitu ya. Hanya satu orang dari 2 juta orang yang ada. Lu mau ngeyakinin gimana gitu loh. Mau yakin gimana? Mau bikin story apa, mau update reels apa, mau bikin IG live apa untuk meyakinkan orang bahwa ini saham bagus. Kita nggak pernah ngelakuin itu, teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin akan bingung dengan galeri saham. Kenapa galeri saham nggak pernah ngomongin saham sih? Ngomongin emiten, story emiten, fundamental emiten, news dari emiten. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Ya nggak pernah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya market geraknya naik atau turun itu tidak 50% dipengaruhi oleh apa yang tadi saya sebut di sana. Oke? Jadi saya nggak bilang tidak 100% dipengaruhi oleh yang tadi saya bilang, bukan, tidak 50%. Apa yang kita omongin itu, ya ini emitennya gini-gini, iya prospeknya gini-gini, iya laporan keuangan kayak gini, bla 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 segala macam, itu cuma 50% di sana. 50%. Sisanya apa? Sisanya adalah smart money. Sisanya adalah smart money. Nah, itulah dia kenapa saya bilang di awal bahwa silakan average down, setahun average down terus, sampai gadai rumah average down terus, kalau Anda adalah bandarnya di sana. Tapi ingat, jangan sampai habis-habisan. Kenapa? Bandar pun butuh modal untuk ngerek naik. Di situ ya. Oke? Nah, jadi why kita di galeri saham tidak pernah ngomongin bagus-bagusnya emiten. Teman-teman coba lihat deh, mungkin teman-teman di sini ada yang teman Anda member di galeri saham, member Profit Trader Club, member Profit Trader VIP ataupun yang light. Oke? Nah, yang di VIP, kita setiap 2 minggu sekali selalu ada namanya VIP stock picking. Pernah nggak saya ngomongin sebuah saham, ini bagus loh, story-nya kayak gini, dia prospeknya kayak gini, ini bla 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 kayak gitu? Nggak pernah. Sekali 2 kali ya adalah karena ditanya. Tapi mostly bisa dibilang 99,9% nggak pernah. Kenapa? Karena kita nggak mau ngebikin orang terjebak sama cerita kita di sana. Cerita yang kita share adalah cerita yang mungkin umum sudah ada, di media udah ada, di laporan keuangan udah ada, hasil RUPS ada, hasil dari public expose ada, tanya jawab di public expose itu juga ada. Tapi ketika kita cerita dan kita misalnya bisa membawa itu, meyakinkan, audiens akan kecuci otak. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Hati-hati. Apalagi Anda dengerin video-video opini itu, cuci otak itu, malam-malam. Ketika di atas jam 9, jam 10, jam 11, lagi agak mulai mau tidur, Anda dengerin itu video, itu masuk banget, susah keluar, ya kan? Hati-hati di sana. Nah, that's why kita nggak pernah ngomongin emiten, story dan lain segala macam. Karena apa? Kalau itu sampai kena ke hati lah gitu ya, ke hati Anda gitu ya, Anda akan tidak pernah mau cut loss. Anda tidak akan pernah mau jualan, dan Anda cenderung akan average down ketika harga bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi. Bener gak? Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mengenai average down ini, jangan sampai kita yang tadinya average down karena mau dapat untung lebih gede, ujung-ujungnya kita average down karena sudah pasrah nggak tahu mau ngapain, berharap harga average kita turun,
Nanti ketika naik nggak perlu tinggi-tinggi lah ke sana. Naik dikit aja, gua kabur di sana. Dan jangan sampai kita average down, kita menjadi exit liquidity market. Ingat ya, di sosial media kan banyak yang ngomongin tentang exit liquidity. Ya, kita dibikin jadi exit liquidity oleh big money, oleh bandar segala macam. Dan konteksnya adalah ketika harga dikerek naik seperti itu, kita pada FOMO ngebeli, jadi exit liquidity. Well, yes, itu benar. Itu bisa jadi. Tapi ketika Anda, teman-teman, suka average down, turun average down, average down, average down, average down, average down, Anda juga exit liquidity. Tapi yang voluntary. Voluntary. Kenapa? Voluntary dalam arti apa? Saya kalau punya dana besar, ketika saya mau jualan saham, misalnya nominalnya 50M. Jadi bayangin market tuh nggak boleh cuma 1M, 2M ya. 50M mau jual, institusi nih, 50M mau jualan. Kalau mau jual rumah 50M, bingung kita. Gimana cara jual 50M ya rumah ya? Ya cari pembeli lah, di mana lah, ketemu broker lah yang oke lah, di mana lah. Cariin lah, lo kalau nggak ke itu tuh lagi ada gala dinner, lu networking aja, coba cari itu. Siapa tahu ada yang lu tahu minat untuk jual, untuk ngebeli rumah 50M. Di saham jual 50M, di saham ya jual 50M, harganya lagi nggak bagus, lagi turun, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Banyak trader yang suka average down. Kejam nggak? Nggak kejam. Kan pasar modal tuh transaksional. Lu mau beli, gue mau jual, harga cocok, match, udah. Kan gitu. Boleh dibilang kejam? No. Kitanya yang kejam untuk diri sendiri. Udah tahu downtrend, udah tahu nggak terlalu oke, lu beli. Lagi downtrend, lu beli. Makanya saya selalu bilang di kelas-kelas saya selalu bilang, kalau kita sering average down, kita adalah pahlawan buat market. Ada orang yang mau exit, kita tampungin. Pahlawan. Jadi upahmu besar di sana. Hati-hati ya teman-teman ya, mengenai average down. Jadi exit liquidity itu ada dua. Ada tiga, oke? Ada tiga. Kita bisa jadi exit liquidity, jadi korban gitu ya. Kita bisa jadi exit liquidity ketika kita FOMO, harga di atas. Nanti mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita akan bikin video YouTube mengenai FOMO trader, oke? Jadi exit liquidity kita adalah ketika FOMO beli di pucuk. Yang kedua, exit liquidity kita adalah kita menjadi exit liquidity, oke? Kita menjadi exit liquidity ketika kita mengakumulasi saham yang sideways. Hati-hati loh, itu exit liquidity, oke? Saham sideways, kalau banyak trader yang ngumpulin, kalau teman-teman saham sideways, banyak orang, banyak grup saham, banyak teman-teman kita yang beli yuk, beli akumulasi terus, beli akumulasi. Ya, dia nggak bermaksud apa-apa, dia mungkin punya ekspektasi naik. Tapi kalau saya in point of view dari pemilik dana besar, oh banyak yang suruh beli ya akumulasi ya udah gue jual lebih banyak. Jual lebih banyak. Ada yang beli, thank you ya. Ada yang beli, ya thank you. Ada yang beli, thank you. Aduh gila, gue udah buang barang, lu beli lagi. Wah, thank you. Thank you, barang gue udah habis. Bye-bye. Boom. Turun ke bawah, teman-teman. Itu exit liquidity kedua. Exit liquidity ketiga adalah di fase akhir. Lagi downtrend. Ketika lagi downtrend, Anda beli. Itu untuk big money yang ketinggalan atau telat jual. Dan akhirnya mau nggak mau harus jual karena harganya jelek. Dia tetap merasa tenang karena tenanglah, di market itu orang-orang seneng average down. Tenang aja, pasti kejual. Lu jual rumah 50M susah setengah mati. Lu jual mobil 5M susah setengah mati. Lu jual saham 50M di market, harga lagi jelek, pasti ada yang beli. Kenapa? Trader suka average down. Nah, balik lagi di sini. Tadi saya bilang di awal bahwa Anda silakan average down jika pertama, Anda bandarnya. Kelihatannya bukan. Yang kedua,
Anda silakan average down jika Anda mengerti dengan jelas company-nya seperti apa, luar dan dalam, bisnisnya seperti apa, di lapangan seperti apa, prospeknya seperti apa, dan Anda tahu bahwa harganya murah. Bukan dengan laporan keuangan per BBV dan bla bla bla. Bukan di situ. Silakan. Nah, orang-orang di nomor 2 inilah yang menjadi target exit liquidity. Bisa diikuti di sini. Orang-orang di nomor 2 yang so yakin, so sure, sangat pede, ternyata dia salah. Dia menjadi exit liquidity pada saham downtrend. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kita harus mengerti average down yang kita lakukan itu di perusahaan apa, oke, di harga yang idealnya berapa, dan prospeknya itu bisa naik atau enggak. Karena teman-teman kita perlu ngerti lah, kalau orang udah namanya jatuh cinta, jelek-jeleknya pun diabaikan, bener nggak? Ya kan? Udah suka, jelek-jeleknya dilupain. Dan harapannya adalah nggak apa-apa, nanti juga dia bisa berubah. What? Orang nggak pernah berubah. Stock market tidak pernah berubah. Karakter pergerakan harga saham nggak pernah berubah. Itu di sana. Oke? Nah, itu dia mengenai average down. Sekarang saya mau coba cek pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita lihat. Tuh, bener bucin dari Bu Michelle. Iya, bucin. Oke? Budak cinta. Kalau di saham arti busa. Budak saham. Hati-hati teman-teman. Jadi gini. Oke. Ini mengenai Bu Michelle bilang bucin, ini benar. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, jadi bucin mungkin masih ada untungnya. Mungkin masih ada untungnya. Kenapa? Ya udahlah, dia kayak gitu, tapi gue hidupnya terjamin. The worst, ya kayak gitulah, gitu ya. Tapi di saham, lu jadi bucin, nggak ada untungnya sama sekali. Yang untung, yang ngejual. Di sana. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, jadi artinya, gila average down itu sebenarnya tanda-tanda bucin. Bucin saham. Oke, lanjut di sini saya mau coba cek di sini ada pertanyaan apa aja. Saya coba cek dari awal dulu. Di sini kita nggak akan bahas mengenai topik di luar average down. Mohon maaf teman-teman. Teman-teman mau chat segimanapun saham ini, kita nggak akan bahas karena topik hari ini adalah average down. Jadi saya akan cari dan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan seputar topik average down. Oke? Nah, kita lanjut di sini ya. Dari Pak Suni, BLTA Koryo. Iya betul. Udah saya ngaku aja BLTA. Waktu itu. Kenapa saya beli BLTA? Karena dulu saya pernah, ya istilahnya saya punya ada hubungan dengan pelayaran gitu loh, perkapalan. Jadi seneng dong. Wih, gue merasa bisa nih. Wih, gue merasa yakin nih nganalisa nih. Wih, gue merasa pede nih. Ini pasti bagus lah, bla 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 segala macam. Oke? Jadi, itulah kenapa kita nggak pernah ngomongin emiten. Mohon maaf, bukan berarti kita nggak support emiten. No. Kita kalau di saya kalau di supermarket, ketika beli snack, saya pasti yang pertama saya beli adalah yang produknya emiten, yang listing di bursa. Jujur aja kayak gitu. Mau beli minuman, pasti beli minuman yang listed, produk-produk yang listed di bursa di sana. Beli makanan, beli snack, beli mie instan, atau misalnya di luar sana misal beli beli barang-barang lain gitu ya. Saya akan berusaha untuk membeli dari toko yang perusahaannya itu listing di Bursa Efek Indonesia. Mostly kayak gitu, itu jujur aja. Memang seperti itu. Tapi saya nggak akan ceritain tentang emiten di Instagram, di YouTube, segala macam. Kenapa? Karena itu pedang bermata dua di sana. Pedang bermata dua. Saya nge-share hal tersebut mungkin demi sharing edukasi, tapi untuk orang-orang yang gitu loh, kebayang nggak sih yang tiba-tiba kena gitu loh, kena dan apa ya, dan
dia gagal untuk menetralisir dirinya untuk membatasi informasi dan gridnya dia, itu akan jadi bumerang gitu loh. Saya nggak tega di sana, nggak tega. Jadi itu dia BLTA. Jadi istilah BLTA ya dari dulu dikumpulin semua beritanya, ini segala macam faktanya, ini segala macam sampai restrukturisasi, ini segala macam gitu. Dari udah untung tapi jadi rugi. That's it, Pak. Betul. Oke. Nah, kayak Bu Mona bilang, sekarang saya di ADMR, Pak. Ya, pada dasarnya gini, ADMR kan masih uptrend. Ketika masih uptrend, teman-teman tinggal lihat ya. Teman-teman kalau ikutin galeri saham, Anda akan selalu ingat di sini bahwa indikator yang saya selalu suggest ke teman-teman adalah selalu 3. MA50, MA100, MA200. Simple Moving Average. Oke. Kalau harga saham Anda yang nyangkut itu masih di atas 50, 100, 200 atau sejelek-jeleknya masih di atas MA200, itu masih ada harapan. Itu masih ada harapan. Jadi ADMR masih kadarnya masih baik-baik aja gitu loh. Bayangin orang yang nyangkutnya di saham kayak KF, Inaf, Friend, apalagi BBYB, BBHI apa segala macam gitu ya. Itu udah nggak ada ampun, teman-teman. Itu benar-benar udah tidak ada ampun. Itu Anda bagaikan membeli batu akik di tahun 2014 yang waktu lalu, yang ya udah lalu pakai aja lah, udah nggak bisa diapa-apain gitu loh. Tapi kalau saham nggak bisa dipakai gitu loh. Jadi lebih baik itu saham diganti jadi sertifikat, jadi script, jangan scriptless. Anda pakai buat ngebungkus apalah gitu loh. Tapi untuk saham yang tadi saya disebut ADMR gitu masih koreksi dalam tren naik. Oke? Bahas bursa karbon, nggak ada hubungan dengan topik hari ini, jadi enggak dulu ya. Lalu dari Pak Effendi, market bawa-bawa mau crash kok. Well, market itu sebenarnya sudah di atas MA200. Jadi pada dasarnya ketika harga saham sudah berada di atas MA200, itu tendensinya sebenarnya positif. Tapi ada banyak yang lagi jualan. Ya kita pantau aja teman-teman. Selama indeks kita kuat di atas 6.900 gitu ya. Kick off-nya di 7.000 sih kalau kuat sih ya. Di atas 6.900, 7.000 itu pada dasarnya masih oke-oke aja. Masih oke-oke aja. Dan swing trading mungkin akan lebih rasional. Lalu apalagi ya, kayak Sliss pernah sampai 15.000, sekarang udah di bawah 100. Kalau average down terus sekarang mungkin sudah gila. Yes, Sliss. Saya nggak bilang Sliss jelek. Saya no opinion terhadap emiten di sana. Oke, saya memposisikan diri selalu netral terhadap semua emiten. Oke. Pada dasarnya ketika harga 15.000 jadi 100, ya itulah contoh kenapa kita tidak boleh gila average down. Oke. Nah, kalau di BBRI average down nggak apa-apa kok dari Pak Effendi Lim. BBRI, BCA, Mandiri. Teman-teman bayangin gini. Ketika dana jadi ada dua nih. Pertama dari emitennya, kedua dari money flow-nya. Dari emitennya, kira-kira BRI 5 tahun, 10 tahun lagi masih dicari orang nggak? Masih nyalurin kredit nggak? Masih ada orang nyimpen uang di sana nggak? Masih. BRI is money business. Money business never die. Money business is one of the oldest business in the world. Teman-teman lihat di Dow Jones, saham-saham seperti Morgan Stanley, Goldman Sachs segala macam itu lahir dari tahun berapa? Sampai sekarang masih ada. Jadi pada dasarnya money business itu selalu selama di manage dengan baik, selalu sustain. Itu yang pertama. Kedua, money flow. Money flow. Karena prospeknya stabil, predictable. Uang kalau masuk ke Indonesia pasti lari ke sana dulu. Oke? Asuransi, dana pensiun. Ketika ada iuran pensiun masuk bulanan dari para peserta dan lain segala macam, akan ngebeli saham-saham yang kayak gitu-gitu juga. Artinya ada institutional sponsorship dalam tanda kutip. Ketika saham ada yang tadi saya sebut, biasanya harga akan lebih sustain. Kalaupun koreksi, selama bukan karena fundamental, itu biasanya akan kembali naik. Kebayang ya? Lanjut di sini. Dari Pak Effendi lagi nih. Bener, gue pernah alamin sendiri. Average down GGRM dari 70 ribu dari 70 ribuan sampai muntah. Pak, Bapak masih mending Pak 70 ribu.
Saya dengar ada orang yang beli berapa puluh miliar di harga 100.000, Pak. 100.000 loh. Hanya satu hari dalam seumur hidup saya dan seumur-umurnya GGRM, dia di harga 100.000, dan disitulah orang tersebut nyangkut. Well, exit liquidity. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Karena dia sepakat untuk membeli. Ada harga, gue mau beli, artinya tidak ada yang salah di sini. Salah benar itu relatif. Oke, lanjut. Nah, habis itu di sini Pak, lokasi properti, mohon maaf ya, ini bursa karbon di chat mulu di sini, tapi nggak ada hubungannya dengan video, oke? Jadi nggak untuk dibahas. Lalu habis itu gelombang cinta, Pak. Lanjut. Nah, dari Pak Munarto, bingung investasi di saham, tahu ada aja yang salah. Jadi gini, kalau teman-teman bingung dengan investasi saham, tips satu nih. Ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman ya. Bisa jadi masa depan berbeda dengan apa yang saya share. Tapi kelihatannya masih bisa logis. Kalau bingung investasi saham, suka ada yang salah, maka tips dari saya adalah investasilah di saham blue chip. Blue chip turun, silakan average down. Market crash, harga saham blue chip turun, silakan average down. Dengan catatan. Nah, saya tahu nih, pasti teman-teman langsung nanya, Unilever enggak tuh turun terus, ya kan? Catatannya apa? Anda harus pantau pergerakan, Anda harus pantau kinerja bisnisnya. Apakah kinerja bisnisnya itu, laba perusahaannya terus bisa tumbuh, sustain, penjualannya tumbuh, labanya tumbuh, dan lain sebagainya macamnya. Karena kalau tidak, maka saham se-blue chipnya pun harus dijual. Dan ingat, penurunan laba bersih itu penurunan yang cuman one off condition, cuman sekali doang dia rugi karena ada masalah tertentu, atau yang permanen. Kalau cuman one hit doang, maka ingat kata Warren Buffett, kalau cuma kejadian sekali doang, itu your opportunity to buy. Tapi kalau dia permanen, well, pada dasarnya harus cut loss juga. Jadi teman-teman, ketika Anda investasi, Anda harus ngerti lapangan di sana. Investor hebat selalu ngerti lapangan, nggak pernah yang hanya dari buku. Warren Buffett cuma baca itu tuh laporan keuangan. Dia banyak timnya. Dia sama presiden aja kenal, sama menteri aja kenal, sama wali kota di kotanya kenal. Kita, please. Oke? Ngomongnya sederhana. Beda gitu loh. Kenapa? He is Warren Buffett. Gitu ya. Lanjut teman-teman. Lanjut di sini. Jadi dari Pak Eka pada pertanyaan nih, cut loss atau average down? Kalau saham downtrend, udah di bawah indikator trend semuanya, cut loss. Jangan kita jadi exit liquidity dari big money. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau nggak ada orang yang suka average down, market jadi nggak sehat juga. Tapi yang di sini ada 200 orang audiens di IG Live ini, jangan. Yang lain, ya pilihan mereka. Gitu ya. Lanjut di sini. Nah, ini dari Pak Andreas Hermawan. Sebenarnya gini kok. Saham ada 2 support di EMA 50 dan EMA 200. Alokasi dana 20% masuk di EMA 50 dan 80% disiapkan kalau EMA 50 jebol baru mantul di EMA 200. Apakah metode seperti ini bijak? Yes, bisa, asal MA-nya lagi naik. Jangan lagi turun. Jangan lagi sideways. Itu bahaya. Jadi skenario, beli di EMA 50 dan EMA 200, boleh. Kenapa? Kalau lagi naik MA-nya. Kalau MA-nya lagi sideways, dibeli 20%, beli 80%, nggak bisa. Apalagi turun seperti ini, kebalik MA-nya, nggak bisa. Harus lagi
naik. Semoga menjawab ya Pak ya. Lanjut. Kita lihat nih. Jadi saya nggak bisa ngejawab emiten dulu. Ini bisa average down atau enggak karena saya nggak lagi ngelihat laptop ya. Ini lagi di belakang sih, cuman kan susah. Goto gimana? Udah teman-teman, Goto itu adalah sebuah infrastruktur. Oke. Infrastruktur ada untuk memberdayakan society. Dan biasanya infrastruktur itu nggak bisa untung banyak. Infrastruktur ada untuk menghidupkan sekitarnya. Jadi contoh. Ada kota, ada daratan, ada kependudukan di sini, ada penduduk, ini ada sungai. Gede. Ya kan? Gede nih. Gede. Mereka hidup sendiri-sendiri di situ. Nah, akhirnya pemerintah ngebangun jembatan. Oke? Ngebangun jembatan. Biar apa? Orang bisa ke sini, orang bisa ke situ, bisa sini segala macam, kayak gitu kan. Nah, ketika pemerintah ngebangun jembatan, dibayar nggak? Enggak, tapi keluar duit. Iya. Rugi nggak? Ya ujung-ujungnya jadi rugi. Tapi ekonomi jadi hidup nggak? Jadi hidup. Itulah dia. Jadi daripada beli sahamnya, mendingan pakai layanannya. Goto. Gitu ya teman-teman ya. Goto bagus nggak? Bagus. Saya selalu bilang Goto itu bagus. Kenapa? Nggak ada Goto, lihat itu yang pedagang-pedagang gimana cara jualannya. Siapa orang yang ke pusat-pusat perbelanjaan sekarang yang level-level grosir? Nggak banyak. Ya kan? Abang Gojek. Kalau nggak ada Goto, gimana nasibnya? Nggak bisa. Ya kan? Susah. Ya kan? Sesusah-susahnya mereka akan lebih susah kalau nggak ada Goto. Nah, jadi jangan beli sahamnya, pakai layanannya. Itu dia. Mau segimanapun, ini my opinion. Mau segimanapun, kalau udah levelnya jadi infrastruktur, ya ngarapin untung apa gitu loh. Tapi sekeliling jadi bagus. Lanjut ya. Lanjut. Goto apalagi di sini. ADMR udah di bawah EMA 50 dan EMA 200. Oh, udah di bawah EMA 200 ya? Yang bener. Oh ya. Masa sih? Kalau saya sih saya nggak ngeh gitu ya, karena saya cut loss. Kalau di atas bukan cut loss sih, break support jual, posisi bisa profit gitu. Maksudnya kalau break support jual, saya jadi no idea dengan kondisi sekarang. Oh iya loh. Nanti tunggu sehari 2 hari. EMA 200 adalah EMA panjang, 200 hari atau ekuivalen setahun. Penembusan EMA 200 harus dikonfirmasi dalam beberapa hari, dan menurut saya seminggu. Jadi sehari EMA 200 tembus, itu saham nggak bisa mensimpulkan next akan seperti apa. Jadi masih lumayan oke lah. Masih bukan lumayan oke, masih belum downtrend. Gitu ya. Lalu dari Bu Lili Fresh, apakah ada acuan harga di mana harus average down untuk saham uptrend? Jadi untuk saham uptrend average down, jadi gini Bu, kalau harganya lagi uptrend seperti ini, tren oke, tren lagi naik, harga lagi di sini naik, ini kan jauh dari ini kan range-nya kan. Jadi ketika harga naik, mungkin dia koreksi dulu kan. Nah, selama kita mengerti bahwa trennya itu di sini, koreksi boleh average down. Ini konsep ya teman-teman. Teman-teman di sini saya nggak bicara mengenai trading strategi. Tapi kalau udah break MA5 gimana? Kalau udah break support gimana? Udah break apa? Itu different story. Tapi konsepnya adalah average down tuh boleh kalau tren jangka panjang masih naik di sana. Kalau bicara MA-nya harus naik. Nggak boleh lagi flat. Kayak gitu. Dari Pak Parman, kalau saya average down di BCA sama BRI, yang lain nggak berani average down. Mantap Pak, mantap beneran. Jadi ini saya mau cerita dikit, waktu udah mau habis. Jadi secara visual pun ketika teman-teman buka grafik saham BCA BRI, Anda bisa melihat bahwa seburuk-buruknya market, sejelek-jeleknya harga mereka, kalau Anda tetap average down di saham tersebut, pasti untung. Mungkin teman-teman akan merasa itu kan dulu. Sekarang gimana?
ya kan? Kok nanti jadi kayak Unilever gimana? That's why ketika average down, ketika investing, Anda harus ngerti lapangan, ya kan? Harus ngerti lapangan. Ketika udah ngerti lapangan, Anda tahu bahwa oh ini bisnisnya masih bagus-bagus aja kok, masih rame aja nih bang kok, masih ngantri aja nih bang kok, ini masih banyak dipakai oleh UKM kok, apa segala macam. Anda akan yakin dan nyaman untuk simpan saham tersebut di sana. Dan yang level lebih tinggi lagi apa? Tabungan Anda pindahin ke bank tersebut. Teman-teman invest di BRI, punya nggak tabungan di BRI? Teman-teman invest di BCA, punya nggak tabungan BCA? Oh punya pak, tabungan gaji numpang lewat. Lah, nabung gede di mana? Oh di bank lain. Yang bener aja, ya kan? Level 1 adalah pahami bisnis dan lapangan. Level 2 adalah pakai produknya. Kalau bisa teman-teman ngendorse bank yang sahamnya Anda miliki. Enggak cuma bank gitu ya, apapun itu gitu loh. Daripada ngendorse barang orang, gue habis beli ini loh, ini bagus loh, habis beli di Tokopedia segala macam gitu ya. Ngendorse itu apa contohnya? Susu Indomilk. Nih, gue setiap hari minum Indomilk. Kan jadi influencer juga kayak gitu. Semakin banyak orang yang beli, kinerja bisnis mereka semakin bagus, semakin harga bisa naik. Jadi harus pintar-pintar melihat saham yang layak untuk invest. Intinya adalah saham yang layak average down, yang relatif average down itu bagus ya, masih layak gitu ya. Pertama, saham yang uptrend, harganya lagi koreksi minor, tapi tren jangka panjang masih naik. Itu layak average down. Yang kedua adalah saham-saham perusahaan yang mostly adalah blue chip, tapi karakter dari mereka adalah selalu laba bersih, konsisten naik, dan selalu bagi dividen. Itu biasanya pilihan menarik untuk di average down ketika harga turun. Ingat ya, laba konsisten naik dan selalu bagi dividen. Saya tahu pertanyaan teman-teman pasti. Itu Unilever gimana? Unilever laba turun terus. Itu GGRM gimana? GGRM labanya nggak stabil sekarang. Tapi kan bagi dividen, labanya nggak stabil. Labanya turun terus. Jadi jangan ngeyel. Kadang gitu kan, udah pengen, pokoknya di-challenge saja. Ini gimana? Kalau itu gimana? Kalau itu gimana? Ingat, pokoknya saham yang paling comfortable untuk teman-teman pengen average down dan simpen jangka panjang adalah mostly ya blue chip, atau teman-teman silakan cari saham middle cap yang punya karakter seperti ini. Labanya konsisten tumbuh, oke? Tumbuhnya karena operasional, bukan karena jual aset. Yang kedua adalah rutin selalu bagi dividen dengan payout ratio yang stabil. Ketika Anda menemukan saham seperti itu, silakan dipantau dan dicermatin apakah prospek bisnisnya bagus. Average down sangat disarankan. Oke, teman-teman, ini di jam 8, jam berapa sih? 8.30 ya. Jadi ini dia just for itu info aja. Jadi thank you atas partisipasi teman-teman. Jadi ingat selalu jangan lupa follow YouTube Galeri Saham. Anda bisa tonton video-video baru kita setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu video rilis. Hari Rabu minggu depannya di Instagram Live kita akan bahas video tersebut. Jadi Anda bisa tonton videonya, Anda bisa komen videonya, dan di hari Rabu minggu depannya kita bisa bahas tentang video tersebut. Ini adalah bentuk IG Live terbarunya Galeri Saham. Semoga cocok untuk teman-teman semuanya dan mengedukasi dan memberikan manfaat. Terima kasih, selamat malam.